Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah, sudah di bab khumasi, bab 55 perkara, makalah yang ke-24. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu wal ashruna an ba'dil hukama'i. Bermula makalah yang ke-24 itu dari sebahagian hukama, dari sebahagian orang-orang bijak. Annahu qala, wa sungguhnya sebahagian hukama itu berkata, iya, az-zuhdu khamsu khisalin. Bermula zuhud itu 5 perkara. Nah, jadi bermula zuhud itu 5 perkara yang terpuji. Maksudnya, dalam zuhud itu ada 5 perkara. Kalau nggak ada 5 perkara itu, ya nggak ada zuhudnya. Nah, itu. Nah, jadi, az-zuhdu khamsu khisalin, maksudnya fi zuhdi khamsu khisalin. Ya. Seolah-olah seperti itu ibaratnya. Zuhud itu 5 perkara terpuji. Artinya dalam zuhud itu ada 5 perkara yang mahmudah, yang terpuji. Yang mana 5 perkara? Yang pertama, as-siqatu billah. Percaya penuh kepada Allah. Kalau orang nggak percaya kepada Allah, nggak mungkin bisa zuhud. Arti zuhud itu kan nggak mencintai dunia ya, bahkan nggak menyimpan untuk hari esok misalkan. Tapi tentunya zuhud itu bertingkat-tingkat. Tapi orang yang nggak yakin dengan jaminan Allah nggak akan bisa zuhud. Nah, dia kalau nggak ada duit di kantongnya, nggak bisa kemana-mana. Nggak berani, takut kelaparan. Nah, itu nggak percaya kepada Allah. Nah, asiqatu billah ay ma'ahubbil fakri. Percaya penuh kepada Allah bersama mencintai kefakiran. Ini berat kan? Nah, semua orang suka kaya. Orang zuhud suka fakir. Kama qalahu Abdullah ibnul Mubarak. Sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Abdullah ibnul Mubarak. Wa syakikul balkhi dan oleh Syakik Balkhi. Nah, Syakikul Balkhi maksudnya Syakik orang Balkhan. Yusuf bin Asbad dan sebagaimana yang dikatakan akannya oleh Syekh Yusuf bin Asbad. Nah, apa kata mereka? Mereka Abdullah bin Mubarak, Syakik Kubalkhi, Yusuf bin Asbad semuanya menyatakan bahwa salah satu tiang zuhud itu ya siqah billah, percaya kepada Allah. Ini katanya, ini ibarat di depan ini kemungkinan ini ucapan Abdullah bin Mubarak dan eh, juga Syakik Balkhi dan Yusuf bin Asbad. Wahaza min amarati zuhdi. Ini adalah sebahagian dari tanda-tanda zuhud. Oh, ini kata apa namanya? Syekh Nawawi rahimahullah. Artinya ucapan Abdullah bin Mubarak nggak disebutkan di sini. Mungkin di kitab lain mereka juga menyatakan bahwa zuhud itu ya percaya kepada Allah. Kemudian Syekh Nawawi mengatakan, wahaza min amarati zuhudi. Ini adalah sebahagian dari tanda-tanda zuhud. Nah, ini percaya kepada Allah itulah tanda-tanda zuhud. Fa innahu la yaqwa al-'abdu 'ala zuhdi illa bisiqati billahi ta'ala. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak akan kuatlah oleh si hamba untuk zuhud melainkan dengan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wattabarri anil khalqi. Tabari ini apa namanya? Melepaskan diri dari makhluk, tidak terikat ya, tidak bergantung kepada makhluk. Bekerja boleh, usaha boleh ya kan? Nah, tapi tidak bergantung dalam arti jangan sampai kita seolah-olah kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada gaji segala macam akan mati kelaparan. Karena ada gaji pun kalau mau mati ya mati. Dalam arti begitu kita dapat gaji belum sempat kita nikmati diambil orang, dirampok, bencana alam segala macam. Nah ini.
Tabarri, melepaskan diri dari makhluk, tidak terikat, tidak bergantung kepada makhluk. Wahwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, bahwa dianya tiang zuhud atau dalam zuhud itu ada tabari, melepaskan diri dari makhluk, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang sufi besar. Abu Sulaiman Ad-Darani juga mengatakan seperti itu. Ini kata beliau, az-zuhdu tarkuma yushghilu anillahi ta'ala. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan ia dari Allah. Zuhud itu meninggalkan apapun yang bisa melalaikan kita dari Allah. Maksudnya membuat kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda pekerjaan, tanda-tanda usaha atau kegiatan apapun yang kita lakukan, tanda-tanda pekerjaan itu tidak baik kalau pekerjaan itu membuat kita lupa kepada Allah, melalaikan perintah Allah, justru terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah. Wal ikhlasu fil amal, dan apalagi 5 perkara tadi, ikhlas dalam beramal. Ini yang paling pokok ya. Jadi amal yang ikhlas itu walaupun sedikit dahsyat. Tanda-tanda amal itu ikhlas ya bertahan lama biasanya. Sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas biasanya akan dilakukan terus-menerus, kontinu, istiqomah. Tanda-tanda ikhlas dalam amal biasanya istiqomah. Wahwa kama qala Yahya bin Mu'ad, bahwa dianya ikhlas dalam amal merupakan perkara terpuji yang ada dalam zuhud, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya ibnu Mu'ad. Apa kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah? La yablughu ahadun haqiqat az-zuhdi hatta yakuna fihi salasu khisalin. Tidak sampailah oleh seorang pun kepada hakikat zuhud. Tidak sampailah oleh siapapun akan hakikat zuhud hatta yakuna fihi, hingga ada pada seseorang itu salasu khisalin, 3 perkara. Apa 3 perkara? Amalun bila alaqah, amalan tanpa sangkutan. Amalan tanpa sangkutan. Maksudnya beramal bukan karena apa-apa ya. Bukan. Bukan karena ada iming-iming. Alakah ini sangkutan, hubungan apapun. Amal tanpa iming-iming. Melakukan sesuatu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Ini memang berat kan? Itulah. Maka tidak gampang atau tidak mudah. Tidak bisa sembarangan kita mengklaim, mendakwa dari kita ini bahwa kita ini seorang yang zuhud. Syarat zuhud itu banyak. Amalun bila alaqah, pekerjaan, satu amal tanpa ada iming-iming. Wa qaulun bila tom'en, perkataan tanpa toma. Ini perkataan tanpa toma kita artikan justru orang zuhud itu apa ya? Jadi berkata bukan karena dorongan hawa nafsu, tapi berkata pada tempat, pada waktu yang tepat memang harus berkata. Selebihnya ya diam. Atau bisa juga artinya berkata bukan karena mengharapkan apa-apa. Bukan karena tamak kepada harta orang lain. Bukan karena mengharapkan ini itu ya kan. Nah ini kan berat nih. Wa'izun bila riyasah, dan mulia bukan karena kepemimpinan. Ya, mulia karena ketaatannya kepada Allah, bukan karena pangkat dan jabatan. Wahtimalud dulmi, dan yang selanjutnya yaitu ihtimalud dulmi. Mampu menghadapi kezaliman. Ihtimal itu menanggung. Ihtimal membawa. Ihtimal menanggung, membawa kezaliman. Artinya ketika dizalimi oleh orang lain sanggup. Sanggup bersabar. Ini berat. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa sungguhnya Nabi itu berkata, ya Nabi, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Az-zahadah ini isim fa'il. Bermula orang-orang yang zuhud di dunia tidak ianya. Oh ini bukan isim fa'il ya. Az-zahadah, kezuhudan, masdar berarti. Bukan fa'alatun. Kalau fa'alatun nggak ada alif depannya, fa'alatun isim fa'il. Az-zahadatu, bermula kezuhudan di dunia, tidak ianya kezuhudan itu dengan mengharamkan yang halal, wala idham atil mal, dan tidak pula dengan menyanyiakan harta. Walakin nazahadah fid dunya, tetapi kezuhudan di dunia itu alla takuna bima fi yadika, bahwa tidak adalah engkau dengan apa yang ada pada tanganmu itu ausaka, itu lebih percaya dari dirimu, bima fi yadillah, dengan apa yang ada pada tangan Allah. Nah ini menahan kezaliman.
Ketika dizalimi oleh orang lain sanggup ya bersabar. Ya. Dari Nabi ini ada hadis beliau untuk menguatkan ini kita lihat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bersabda zuhud itu di dunia bukan dengan cara mengharamkan yang halal. Justru nggak boleh mengharamkan yang halal kan nggak boleh kan. Maksudnya meninggalkan yang halal. Nah, zuhud itu bukan hanya dengan meninggalkan yang halal, artinya mencukupkan dengan sedikit yang halal saja. Seperti orang nggak makan daging itu kan daging halal. Bukan berarti dia nggak makan daging mengharamkan, bukan. Itu latihannya. Makan yang nggak berdarah misalkan. Ada sebagian orang suluk yang mempraktekkannya. Zuhud di dunia bukan dengan cara mengharamkan yang halal, tidak pula dengan menyia-nyiakan harta, atau dengan cara tidak memiliki harta sama sekali. Nah, semuanya dihabiskan. Walakin nazahadah, tetapi zuhud di dunia itu bahwa tidak adalah engkau dengan apa yang ada pada tangan. Itu lebih percaya dari dirimu dengan apa yang ada pada tangan Allah. Arti zuhud itu ketika kita benar-benar bergantung kepada Allah, walaupun kita memiliki segalanya. Nah, itu. Ya, kita tidak lebih percaya dengan apa yang kita miliki daripada apa yang ada pada Allah. Lebih percaya kepada apa yang ada pada Allah. Boleh saja kita memiliki segalanya, tetapi karena satu dua hal itu bisa hilang tiba-tiba. Nah, artinya kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri. Ya, jangan begitu merasa punya segalanya ini terasa aman, nggak bakal lapar lah. Sepanjang tahun kan karena memiliki merasa banyak saldo misalkan karena ya kita nggak tahu yang gaib kan serba mungkin terjadi tiba-tiba saldo kita hilang harta kita hilang dan seterusnya ya. Wa antakuna fi sawabil musibah. Ini ujung ini baru berkaitan dengan menahan menahan balik menahan derita. Wa antakuna fi sawabil musibah dan bahwa adalah engkau dalam pahala musibah apabila engkau ditimpa dengannya musibah itu argabu khabar takunu itu lebih suka dari engkau padanya musibah lau annaha jikalau bahwa sungguhnya musibah itu ubuqiyat ditetapkan akan adanya musibah untuk wa antakuna dan bahwa adalah engkau dalam pahala musibah bila engkau ditimpa dengan yang musibah itu lebih suka darimu padanya musibah jikalau seandainya sesungguhnya musibah itu ditetapkan akan yang musibah bagimu ini ibarat nih lebih kurang mafhumnya ah, kita lebih suka pahala musibah ketika kita ditimpa musibah kita lebih suka kepada pahala musibah daripada diselamatkan dari musibah itu sendiri. Adalah engkau dalam pahala musibah bila engkau ditimpa dengannya musibah. Ketika kita diberikan musibah oleh Allah, engkau lebih suka pada musibah itu, artinya pada pahala musibah, seandainya musibah dibiarkan. Ketika kita ditimpa oleh musibah, karena kita tahu seorang mukmin apapun yang menimpa kaum muslimin itu ada pahala yang sangat banyak di baliknya. Bahkan di akhirat ada orang-orang menyesali karena dia telah meminta diselamatkan dari musibah di dunia. Begitu dia melihat betapa banyaknya pahala yang Allah siapkan untuk orang yang sabar dari musibah, sehingga dia menyesali di dunia memohon Allah bebaskan dari musibah ini. Kita lebih suka kepada pahala musibah daripada dihilangkan musibah. Karena kita melihat besarnya pahala dalam musibah ini berat ini. Nah, ini tingkatan orang yang bukan hanya sabar terhadap musibah ya, tetapi malah orang itu mensyukuri musibah yang menimpanya. Ini kan tingkatan luar biasa ini. Kita nggak sanggup. Artinya begini, orang yang ketika dapat musibah malah masih bisa tertawa, itu kan luar biasa. Ya, banyak kisah-kisah seperti ini ya. Ada seorang ibu-ibu naik mobil, kemudian mobil itu tertabrak. Kemudian beliau itu luka-luka kan. Tapi mulutnya selalu menyatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi sehingga orang-orang yang melihat itu keheranan kok sudah luka-luki badannya masih alhamdulillah. Nah, tapi karena beliau meyakini hadis Nabi, nah, makin dicintai oleh Allah, makin seseorang itu dicintai oleh Allah, maka orang itu akan diberikan banyak ujian, banyak musibah. Jadi ketika diberi musibah sebenarnya tanda cinta Allah. Makanya Nabi menyatakan yang paling besar ujian dalam hidupnya yaitu orang-orang yang paling soleh. Seperti para nabi, kemudian para waliullah, itu ujiannya sangat berat.
Nah, kalau kita sibuk dengan maksiat, kadang malah jarang tertimpa musibah. Artinya istidrajat. Rawahut Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Dzar. Kemudian wal qanaatu bima fil yad, menerima dengan apa yang ada pada tangan. Artinya kita rela menerima dengan apa yang ada pada diri kita. Bahwa kama qalal Junaid, dianya qanaah, menerima dengan apa yang ada pada tangan kita yang kita miliki merupakan uh, perkara yang ada dalam zuhud di atas, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Junaid. Apa kata Syekh Junaid? Az-zuhdu khuluwul qalbi an ma khalat minhul yadu. Bermula zuhud itu terbebasnya hati dari yang terbebas darinya oleh tangan. Hati kita tidak terikat dengan apa yang tidak kita miliki. Bahkan dengan yang kita miliki pun hati kita tidak terikat. Kalau kita lihat poin di atas. Artinya kita lebih percaya dengan apa yang ada pada Allah dari apa yang ada pada tangan kita. Ini tambah lagi, zuhud itu terbebas hati. Dari apa yang bebas darinya. Dari yang bebas darinya oleh tangan. Sesuatu yang tidak kita miliki, nggak pernah kita pikirkan. Nggak pernah mengharapkan milik orang lain datang kepada kita. Bahkan ketika yang kita miliki pun hilang, kita nggak sedih sama sekali. Nah ini, qanaah. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkatalah oleh Sufyan Ats-Tsauri, az-zuhdu fid dunya kasrul amal. Bermula zuhud dalam dunia itu pendek angan-angan. Pendek angan-angan, nggak banyak berkhayal. Ini angan-angan di sini maksudnya khayal tanpa tindakan. Kalau bercita-cita pengen melakukan kebaikan selama kita hidup itu malah wajib. Nggak boleh kita merencanakan kemaksiatan. Ini maksudnya kasrul amal. Zuhud di dalam dunia itu memendekkan angan-angan. Jadi yang dilarang itu panjang angan-angan kosong, banyak berkhayal. Nah, jadi zuhud itu ya tidak berkhayal, tapi banyak melakukan kebaikan. Laisa biaklil ghalil, tidak ada ianya zuhud dengan makan yang kasar. Wala bilubsil uba, dan tidak pula dengan memakai uba, pakaian mantel yang tebal misalkan yang jelek. Ya, jadi zuhud bukan dengan makan makanan kasar, makan makan pakaian-pakaian yang jelek. Wahada min amarati zuhdi. Bermula ini kanaah dengan apa yang ada pada tangan sendiri. Itu sebahagian dari tanda-tanda zuhud. Wal asbabil ba'isati alaihi, dan sebahagian dari sebab-sebab yang mendorong untuk zuhud. Fazahidu la yafrahu bimaujudin minat dunya wa la yata'assafu ala mafqudin minha. Maka orang yang zuhud itu, maka bermula orang yang zuhud itu tidak gembira ia dengan yang ada dari dunia dan tidak menyesali ia atas apa yang hilang darinya dunia. Jadi orang zuhud biasa aja. Kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah. Ya, jadi biasa aja menjalani hidup. Ini pasti enteng hidup orang yang zuhud. Biasanya para ulama sufi suka menggambarkan orang zuhud itu seperti orang wudhu di laut. Walaupun airnya banyak, tetap wudhunya 3 kali. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Berat. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'am. Satu-satu makalah aja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin.